saya akan menggunakan APD yang harus digunakan pada saat pekerjaan. Jadi yang pertama ada sediakan berfungsi untuk menghindari dari ukuran. Yang kedua ada sedilos berfungsi untuk menghindari tangan dari goresan. Selanjutnya ada baju yang menggunakan reflektor, yaitu digunakan untuk pada saat malam hari. Juga ada sertisius berfungsi untuk menghindari dari jatuhan benda-benda atau komponen yang berat. Perkenalkan, nama saya Teresa Divirus Mame sebagai group leader. Saya Susanto sebagai domain 1. Saya Nurlanto sebagai domain 2. Saya Nabila Titi sebagai Partbuk. Saya Terasa Manafi sebagai domain 1. Saya Ivan Kurniawan sebagai domain 2. Di sini saya akan mencontohkan posisi blade. Yang pertama itu ada lift. Yang pertama ada rise, hold, lower, dan float. Yang kedua ada angel kanan dan kiri. Yang ketiga ada tilt kanan dan kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan gear pump, yaitu yang eksternal. Nah, di sini ada pump dari doser D31P. Untuk pump itu sendiri berfungsi untuk menghisap, mendorong dan mengalirkan cairan atau fluida yang diteruskan ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, untuk gear pump itu sendiri adalah jenis pompa positif yang mengoperasikan fluida dengan menggunakan sepasang roda gigi yang berputar untuk menghasilkan aliran cairan. Nah, prinsip dasar pada gear pump adalah menggunakan roda gigi penggerak drive dan juga roda gigi pengikut driven yang saling berinteraksi untuk menghasilkan pergerakan cairan dengan cara menekan dan mengalirkan aliran melalui ruang-ruang pada gigi-gigi tersebut. Nah, di sini saya menerangkan tentang gear pump eksternal. Apa itu yang dimaksud dengan gear pump eksternal adalah gear pump eksternal, yaitu yang roda gigi penggerak drive dan juga roda gigi pengikutnya driven berada di luar casing. Jadi pada doser D31P ini menggunakan gear pump eksternal, yaitu di mana drive dan drivennya berada di luar casing. Ini saya akan menjelaskan spool pada doser D31P. Nah, untuk spool itu sendiri berada di dalam DCV atau Directional Control Valve, yaitu yang berada di dalam sebelah kanan ini dari operator. Nah, untuk DCV itu sendiri berfungsi untuk mengalirkan aliran fluida yang akan diteruskan ke rangkaian sistem hidrolik atau menuju aktuator. Nah, untuk spool pada doser D31P ada 3 macam, yaitu lead spool, tilt spool, dan juga angel spool. Fungsi spool yang berada di dalam DCV ini berfungsi untuk mengontrol arah aliran dengan merubah jalur yang akan dilaluinya. Kembali ke dalam 3 macam tadi, yaitu lead spool. Yang pertama, lead spool itu sendiri berfungsi untuk mengalirkan aliran fluida yang akan merubah posisi blade pada posisi rise, hold, lower, dan juga float. Nah, yang kedua ada tilt spool. Tilt spool berfungsi untuk mengalirkan aliran fluida yang akan merubah posisi blade pada posisi tilt, dan juga ada angel spool. Angel spool ini berfungsi untuk mengalirkan aliran fluida yang akan merubah posisi blade pada posisi angel. Nah, untuk spool pada tilt spool dan juga angel spool memiliki spool yang sama, yaitu menggunakan satu spool. Akan tetapi untuk pengoperasian merubah posisi blade pada posisi angel digerakkan melalui solenoid yang akan digerakkan, atau ada tombol dari blade control level dari operator akan diaktifkan solenoidnya. Jadi pada penggerakan posisi angel menggunakan solenoid untuk mengaktifkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di unit bulldozer tipe D31P, yaitu tentang silinder bottom sama silinder head. Oke. Untuk sebelumnya ini pada unit dozer ini menggunakan silinder double acting. Ada 2 jenis tipe yang saya ketahui, yaitu single acting sama double acting. Untuk single acting itu biasanya digunakan pada sistem dongkrak sama forklift. Forklift biasanya menggunakan silinder double acting. Nah, ini untuk unit dozer menggunakan double acting. Kali ini saya akan menjelaskan tentang silinder third angle. Nah, ini ya, ini sebelah kanan yang saya jelaskan. Di situ sebelah kiri. Untuk cara kerjanya
pada sistem silinder bottom, fluida akan dimasukkan di sini pada silinder bottom. Ini dasarnya ya, ini yang atas atau silinder head. Nah, ini fluida akan masukkan ke silinder bottom. Fluida akan mendorong di sini, dalam sini ada yang namanya piston ya, piston. Terus ini rod akan mendorong piston maju ke depan atau memanjang. Nah, rod ini akan ke depan atau memanjang. Nah, fluida yang ada di dalam silinder head ini akan berpindah ke silinder sebelah kiri, akan memasuki silinder head yang sebelah kiri. Nah, ini akan mendorong piston mundur ke belakang dan rod akan memendek. Nah, itu akan membentuk blade angle ketika fluida dimasukkan ke dalam silinder bottom sebelah kanan. Ada lagi untuk yang sebelahnya, ketika fluida dimasukkan ke silinder bottom sebelah kiri, terus piston akan mendorong rod sebelah kiri memanjang, sedangkan rod sebelah kanan memendek. Ini akan membentuk angle blade kanan ya. Sama untuk ini juga sama, ini untuk silinder lift, dan ini untuk silinder tilt. Fungsinya beda-beda, tapi untuk fluidanya masuknya sama di silinder head ya, di silinder head ataupun di ini silinder head, maaf, masuk ke silinder head atau ke silinder bottom. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai komponen silinder bottom sama silinder head pada unit bulldozer D tipe D31P. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem hidrolik, yaitu tentang hydraulic tank dan juga hydraulic oil filter. Nah, letak dari hydraulic tank tersebut ada di bagian kanan dari doser atau bagian belakangnya, atau lebih tepatnya dia terdapat pada samping kanan dari ruang operator. Nah, sebelum saya lanjut ke materi hydraulic tank ini, hydraulic tank itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada unpressure, yang kedua itu ada pressure. Nah, yang pertama itu ada unpressure tank. Apa itu unpressure tank? Kelebihan dari unpressure tank itu yaitu oli yang dialirkan dari arah pump itu lebih cepat mendingin di tangki, sedangkan tekanan yang dialirkan dari tangki menuju pump itu tidak dapat tekanan tambahan. Nah, sedangkan yang kedua itu ada pressure tank. Kelebihannya itu dia dapat tekanan yang dialirkan ke arah pump itu lebih berisi atau dapat tekanan tambahan, dan kekurangannya itu oli yang dialirkan menuju tangki lagi itu lebih lambat untuk mendingin. Nah, di dalam hydraulic tank ini terdapat bagian komponen yang bernama oil filter. Nah, di dalam oil filter ini berfungsi untuk sebagai penyaring kotoran atau debu yang berada di dalam sistem-sistem dari hidrolik ini. Jadi sebelum oli menuju ke tangki, dia akan menuju ke filter buat disaring lagi. Nah, setelah disaring, dia akan kembali menuju tangki. Nah, kalau tidak ada filter, maka oli yang terdapat pada komponen-komponen itu adalah mungkin terdapat debu atau kotoran. Nah, ketika tidak ada filter, otomatis oli ini akan menuju ke tangki. Nah, ketika ingin memakainya lagi, oli itu akan menuju bagian-bagian dari sistem hidrolik, dan itu bisa saja merusak atau memperhambat kinerja dari sistem-sistem hidrolik itu karena adanya debu atau kotoran yang tersumbat pada pump. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan main relief valve pada bulldozer D31P. Main relief valve ini terletak pada bagian samping kanan operator atau bagian samping belakang dari bulldozer tersendiri. Ini adalah komponennya.
Mandrail valve. Yang ini Mandrail valve ini berfungsi untuk membatasi tekanan yang berlebih, seperti contohnya di saat piston keadaan mentok atau saat operasi, piston itu keadaan mentok dan pump akan terus mempresur, dia akan otomatis akan mengembalikan fluida ke oil tank. Selanjutnya akan menjelaskan safety valve. Safety valve ini terletak pada bagian bawah kursi dari operator. Ini adalah komponennya, ada dua. Safety valve ini berfungsi akan melindungi alat dan perangkat dari bahaya yang diakibatkan oleh temperatur dan gaya karena tekanan fluida berlebih dalam sistem. Jadi safety valve ini akan membuka dan membuang steam atau fluida yang berlebih apabila tekanan dan temperatur di dalam sistem hidrolik melampaui batas. Seperti contohnya di saat bulldozer ini melakukan operasi atau pengoperasian unit dan blade menabrak tebing dan akan mendorong silinder atau piston ke hose, dan katup otomatis akan terbuka dengan otomatis dan akan mengalirkan fluida ke oil tank. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi dan cara kerja safety lock lever dan blade control lever. Fungsi dari safety lock lever ini adalah mengunci pisau pada posisi tetap saat mesin dimatikan atau saat operator meninggalkan kabin, menjamin keamanan teknis atau operator saat melakukan pemeriksaan atau perawatan pada bulldozer, mencegah gerak tidak sengaja. Kalau maju maka terkunci, kalau ditarik ke atas maka safety lock lever ini tidak terkunci. Terus fungsi dari blade control lever adalah mengendalikan posisi pisau, mengatur tinggi sudut dan kemiringan pisau untuk berbagai jenis pekerjaan tanah, menggerakkan pisau ke depan, belakang, ke samping sesuai kebutuhan operasi. Posisi diam, posisi blade hold saat diam seperti ini. Maju itu blade lower, posisi lower. Kalau maju full itu float, kalau ditarik ke sini itu rise, kalau sini til kanan, kalau ke sini til kiri. Kalau posisi gini diputer ke kanan itu angel kanan, kalau ke sini itu angel kiri. Sekian dari saya, terima kasih.